semua. Selamat datang di Nyata atau Horor. Tempat di mana kisah nyata dan dunia gaib kadang sulit dibedakan. Malam ini, aku mau ceritain sebuah kisah kelam dari Pasar Sentral Makassar tentang sekelompok pedagang yang melakukan pesugihan kolektif dengan satu koper misterius di kamar belakang. Koper itu bukan tempat uang biasa, tapi rumah bagi makhluk-makhluk kecil yang lapar darah. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu channel kecil ini terus hidup dengan satu klik dukungan dari kamu. Siapkan diri kalian, matikan lampu, karena cerita ini akan bikin kamu berpikir dua kali sebelum menutup kios di malam hari. Pasar Sentral Makassar, tahun ke-2013, hujan turun sejak sore dan terus menetes di atap seng kios-kios tua. Suara gemericik air bercampur aroma amis ikan, bawang busuk, dan tanah becek yang menggenang di lorong sempit antara los daging dan warung kopi. Hampir semua pedagang sudah pulang. Tapi di ujung lorong paling belakang, satu kios tetap menyala lampunya. Itulah kios milik 4 pedagang. Daeng Lante, Haji Mubin, Raffi, dan Teteh Reni. Mereka semua berdagang di pasar itu sejak lama. Kiosnya menjual campuran aneh, dari pakaian bekas sampai minyak wangi Arab. Tak ada yang tahu pasti apa sebenarnya mereka cari dari dagangan itu. Tapi semua orang sadar, kios mereka nggak pernah rugi. Raffi malam itu datang paling akhir. Bajunya basah kuyup, sandal jepitnya meninggalkan jejak lumpur di lantai semen. Ia mengetuk pintu 2 kali. Dari dalam terdengar suara Daeng Lante, rendah dan berat. "Masuk, Mi. Jangan lama-lama di luar." Raffi mendorong pintu kayu itu. Lampu neon redup menggantung di langit-langit, berayun pelan. Di tengah ruangan, ada meja kayu besar, dan di bawahnya, koper tua warna hitam dengan gagang berkarat. Bau amis dan wangi dupa bercampur di udara. Teteh Reni sedang menyalakan lilin kecil di atas piring tanah liat. Haji Mubin duduk diam sambil menggenggam pisau cukur. Ujungnya sudah berlumur darah segar dari jarinya sendiri. "Cepat, Raffi," kata Teteh Reni dengan suara datar. "Giliranmu." Raffi menggigit bibir, menusuk ujung jarinya, lalu meneteskan darahnya ke atas koper. Suara tetesan itu pelan, tapi terasa berat, seperti menetes ke dalam lubang yang dalam. Seketika, lilin di depan mereka berkedip. Daeng Lante menunduk, berbisik dalam bahasa Makassar yang tak semua dari mereka mengerti. Udara di sekitar mereka menebal, dan Raffi merasa kulit tangannya merinding. Lantai di bawah mereka bergetar sedikit, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah ubin. "Sudah, tutup lagi," kata Daeng Lante. Teteh Reni menarik kain hitam besar dan menutupi koper itu rapat-rapat. Setelahnya, suasana langsung berubah. Lilin tenang, angin berhenti, dan hanya suara hujan di luar yang terdengar. Mereka semua menarik napas lega. Raffi tersenyum kaku. "Besok pasti ramai lagi," katanya lirih. Haji Mubin menatapnya tajam. "Ingat, Mi, jangan sombong. Koper itu suka dengar kalau kita terlalu yakin." Raffi tertawa hambar, tapi dalam hatinya dia geli sendiri. Ia tak sepenuhnya percaya dengan semua ritual ini. Baginya, yang penting uang datang. Tapi malam itu, ketika ia menoleh ke arah koper sebelum pergi, ia merasa ada sesuatu yang berdenyut di bawah kain hitam itu. Ia menelan ludah, memalingkan muka, dan cepat-cepat keluar dari kios. Di luar, lorong pasar gelap. Lampu-lampu sudah padam, hujan masih menetes dari atap, dan genangan air memantulkan bayangan kios mereka. Raffi berjalan melewati deretan lapak kosong. Tiba-tiba terdengar suara cuit kecil, seperti anak ayam, dari balik tumpukan peti kayu. Ia berhenti, menoleh pelan. Tak ada apa-apa. Lalu, sesuatu kecil berlari cepat di antara bayangan peti. Sosok hitam, seukuran bayi, dengan kepala botak mengilat. Raffi mundur 1 langkah, jantungnya berdetak keras. "Anak siapa itu?" gumamnya pelan. Makhluk itu berhenti di ujung lorong. Sejenak, Raffi melihat matanya.
Kecil, hitam, berkilat seperti koin basah, lalu menghilang begitu saja di antara kabut hujan. Raffi memejamkan mata, mencoba meyakinkan diri itu cuma bayangan. Tapi ketika ia kembali berjalan, suara langkah kecil itu mengikuti di belakang, tak pernah lebih dari 3 meter. Di kios, Daeng Lante sedang membereskan lilin saat mendengar bunyi seperti sesuatu jatuh di bawah meja. Ia jongkok, mengangkat ujung kain hitam itu sedikit, dan hampir menjerit. Ada tangan kecil berwarna abu-abu menempel di sisi koper dari dalam. Kukunya panjang dan hitam. Teteh Reni sepat-sepat menutupnya lagi. "Jangan kau ganggu, itu tanda dia terbangun," katanya tegas. Daeng Lante menelan ludah, lalu menatap rekan-rekannya. "Kita harus hati-hati. Dia lapar kalau hujan lama begini." Lampu neon bergetar, mengeluarkan suara ngik-ngik lirih. Di luar, angin malam meniup aroma amis dari selokan. Koper di bawah meja pelen-pelen bergoyang sendiri. Raffi belum sampai rumah ketika ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal masuk. "Kau lupa menutup pintu kios." Ia berhenti di tengah jalan becek, menatap layar. Napasnya tercekat. Ia yakin betul tadi pintu kios sudah dikunci rapat. Seketika, angin dingin meniup dari belakang. Dalam pantulan kaca toko di depannya, ia melihat sosok kecil berdiri di belakangnya. Tubuh mungil, botak, menatap langsung ke arah matanya dari bayangan. Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, tapi di tanah ada jejak kaki kecil, basah dan hitam. 3 hari setelah hujan panjang itu, pasar sentral Makassar kembali ramai. Langit cerah, tapi udara terasa ganjil. Orang-orang sibuk jualan, tapi setiap langkah terasa berat. Seolah tanah becek di bawah kaki mereka menyimpan sesuatu yang belum kering. Kios milik Daeng Lante dan kawan-kawan, seperti biasa, jadi yang paling ramai. Orang datang silih berganti, minyak wangi, pakaian, bahkan barang-barang aneh seperti jimat dan kemenyan. Semuanya laku keras. Haji Mubin tersenyum lebar menghitung uang, tapi matanya terlihat sayu. "Rezeki banyak, tapi badan ini rasanya lemas," gumamnya sambil memijat leher. Teteh Reni menyahut dari balik meja. "Kau kurang tidur. Malam ini kita kumpul lagi kan?" "Harus," kata Daeng Lante datar. Tuyul itu makin aktif. Aku lihat koper bergerak siang tadi. Raffi yang sedang menata parfum berhenti sejenak. Paling tikus." Daeng Lante menatapnya tajam. "Kalau tikus, kenapa lilin di rak belakang tiba-tiba nyala sendiri?" Raffi terdiam. Ia tak menjawab. Dalam hati, rasa takut dan rasa ingin tahu bertabrakan. Sejak malam ritual pertama, ia sering mendengar suara kecil di rumahnya. Kadang di bawah tempat tidur, kadang di dapur, seperti suara koin jatuh lalu berputar sendiri. Malam itu, mereka berkumpul lagi di kios. Lampu-lampu pasar sudah padam, cuma kios mereka yang masih menyala, redup, seperti menunggu sesuatu. Lilin dinyalakan lagi, dupa dibakar, dan udara pelan-pelan berubah jadi tebal. Ritual dimulai seperti biasa. Daeng Lante membaca mantra. Mereka semua meneteskan darah jari ke atas koper. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Koper itu sedikit bergetar, bahkan sebelum darah jatuh. "Dia lapar," kata Teteh Reni pelan. "Seseorang di antara kita menunda memberi sesaji." Haji Mubin langsung menatap Raffi. "Kau kan 2 malam lalu tak datang." Raffi tersenyum gugup. "Aku sakit, Ji." Tapi dari koper itu, terdengar suara kecil seperti tawa. Cekik-kikik. Lilin bergoyang keras. Bau amis darah tercium makin kuat. Daeng Lante mendekat, menempelkan telinganya ke koper. Wajahnya mendadak pucat. Dia marah. Kain penutup koper bergetar. Sesuatu dari dalam seperti mendorong keluar, menimbulkan bunyi gesekan logam dengan kuku. "Semua mundur, jangan dibuka." Teteh Reni berbisik cepat. Kalau terbuka sebelum waktunya, yang keluar bukan rezeki. Namun, sebelum mereka sempat menenangkan diri, lilin padam tiba-tiba. Gelap gulita. Dari arah koper, terdengar suara kecil,
cepat, dan banyak, seperti anak-anak merangkak di lantai. Raffi menyalakan senter ponselnya. Seketika, cahaya memantul ke dinding. Ada bekas tangan kecil menempel di situ. Ratusan, meninggalkan noda hitam berkilat seperti jelaga basah. Teteh Reni menjerit pelan. Astagfirullah. Daeng Lante sepat-sepat menutup koper dengan kedua tangannya, membisikkan mantra dalam bahasa Makassar. Perlahan, suara-suara itu berhenti. Mereka semua terdiam. Hanya napas mereka yang terdengar. Beberapa menit kemudian, lilin kembali menyala sendiri. Api kecil itu bergetar, dan di cermin kecil di meja, Raffi melihat sesuatu di belakangnya. Sosok kecil botak menatapnya dari bayangan lilin. Dengan senyum lebar dan mata yang tak berkedip, ia menoleh. Tak ada apa-apa. Tapi cermin itu masih menampilkan bayangan sosok itu. Seolah makhluk itu berdiri tepat di belakang bahunya. Sudah cukup malam ini, kata Daeng Lante keras. Kita bubar. Mereka mematikan lilin, menutup koper dengan 3 lapis kain hitam, lalu menguncinya. Tapi saat gembok dipasang, dari dalam koper terdengar suara cuit pelan. Lalu sebuah kata yang membuat semua darah mereka membeku. Lapar. Mereka saling berpandangan, tapi tak ada yang berani bicara. Keesokan paginya, pasar ramai seperti biasa. Tapi kios mereka tidak buka. Pintu kayunya terkunci dari dalam. Orang-orang yang lewat mencium bau busuk samar, seperti darah lama dan daging busuk yang dipanggang. Seorang tukang sapu mendekat, mengetuk pintu pelan. Tapi tak ada jawaban. Saat ia melangkah pergi, ia menoleh sekali lagi dan melihat jejak kaki kecil, basah, berderet keluar dari celah bawah pintu kios itu menuju lorong gelap belakang pasar. Malamnya, hanya Teteh Reni yang datang ke kios. Wajahnya kusut, rambutnya berantakan. Ia membawa semangkuk darah ayam yang baru disembelih, menuangkannya perlahan di atas koper. Aku sudah beri, jangan ganggu lagi, katanya sambil menangis. Namun, koper itu tetap bergoyang pelan. Suara dari dalam makin jelas. Cuit, cuit, cekikikikik. Tiba-tiba, lampu neon di langit-langit pecah tanpa sebab. Pecahannya jatuh tepat di depan Teteh Reni. Ia menjerit dan mundur, menabrak dinding. Dari arah koper, muncul retakan kecil. Lalu darah mengalir dari celah itu seperti bocoran air panas. Ia tak sempat kabur ketika sesuatu dari dalam menempel di kaca meja. Tangan kecil berkulit abu-abu dengan kuku panjang hitam. Di ujung jari-jari itu, menggantung uang lembaran lusuh yang perlahan terbakar sendiri. Teteh Reni berlari keluar, menabrak peti, terengah-engah menuju lorong pasar. Tapi di sana, di bawah cahaya redup lampu jalan, ada puluhan sosok kecil berdiri diam menghadapnya. Semua botak, bermata hitam bulat, dan menatap lapar. Udara bergetar, pasar sepi. Hanya ada satu suara. Bisikan serentak dari mulut-mulut kecil itu. Giliranmu. Giliranmu. Teteh Reni pingsan di tempat. Tubuhnya jatuh di genangan air becek yang berbau amis. Dari kehauan, hujan mulai turun lagi, membasahi seluruh pasar. Tapi di dalam kios yang terkunci itu, koper hitam berdenyut perlahan, seperti jantung hidup yang menunggu sesaji berikutnya. Subuh hari berikutnya, pasar sentral Makassar terasa lebih sunyi dari biasanya. Gerobak kosong berderit pelan. Suara ayam bersahut dari kejauhan, dan kabut tipis menggantung di antara los-los jang lembab. Tak ada yang tahu kalau malam tadi ada jeritan dari lorong belakang. Jeritan yang hanya terdengar sekali, lalu lenyap ditelan hujan. Ketika matahari mulai naik, polisi datang karena laporan warga soal bau busuk dari salah satu kios. Mereka menemukan pintu terkunci dari dalam. Gemboknya hangus sebagian seperti terbakar dari sisi luar. Butuh waktu 10 menit sampai pintu itu berhasil dijebol. Begitu terbuka, udara di dalam langsung menampar wajah semua orang. Bau amis bercampur dengan kemenyan basi dan sesuatu yang seperti daging busuk. Di lantai berserakan lembaran uang lusuh, tapi sebagian seperti meleleh, menempel di lantai semen seperti lilin yang mencair. Tak ada satupun dari keempat pedagang itu di sana. Hanya koper hitam di bawah meja
tertutup kain sobek, dan dikelilingi lilin-lilin yang sudah padam. Petugas mencoba mengangkatnya, tapi koper itu terasa berat luar biasa, seolah di dalamnya berisi batu. Saat seorang petugas membuka sedikit resletingnya, suara kecil terdengar. Cuit, cuit, sekihihi, kihi, kihi. Petugas itu langsung menutupnya lagi dengan wajah pucat. "Bawa saja, jangan dibuka di sini," katanya cepat. Koper itu dibawa keluar dan disegel. Tapi malamnya salah satu petugas itu meninggal mendadak di rumahnya. Darah mengucur dari ujung jarinya, seolah ia memotongnya sendiri. Di rumahnya ditemukan uang lusuh berserakan di lantai, basah oleh sesuatu yang tampak seperti lendir. Sementara itu, Raffi masih hidup. Ia bersembunyi di rumah kontrakannya di pinggiran kota. Sejak malam ritual terakhir, ia tak pernah berani kembali ke pasar. Tidurnya gelisah, dan setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara langkah kecil berlari di sekeliling tempat tidurnya. Satu malam, ia terbangun oleh suara ketukan di pintu depan. Tok, tok, tok. Ketukan kecil tapi beri rama, seperti jari mungil yang mengetuk dengan sabar. "Siapa?" Suaranya serak. Tak ada jawaban. Ia menatap ke arah jendela, tapi tak ada bayangan siapapun di luar. Ia kembali berbaring, menarik selimut sampai dagu. Tapi ketika matanya hampir terpejam, suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat, dari arah dapur. Tok, tok, tok. Ia menelan ludah, mengambil senter dari meja, dan melangkah pelan ke dapur. Cahaya senter menyorot lantai, lalu berhenti di satu titik. Ada uang 1000 lusuh di situ, basah, seolah baru dikeluarkan dari air. Tangannya gemetar saat mengambil uang itu. Begitu disentuh, ia merasakan hangat, lalu getar kecil, dan dari balik pintu dapur, sesuatu bergerak cepat. Makhluk kecil keluar dari kegelapan. Kepala botak, kulit kelabu, mata hitam berkilat. Ia berjalan dengan langkah lucu tapi dingin, memegang koin di tangannya. Raffi mundur sampai punggungnya menabrak dinding. "Jangan, jangan dekat," suaranya pecah. Tapi makhluk itu hanya tersenyum, menunjukkan gigi-giginya yang kecil tapi runcing. Dari balik tubuhnya muncul yang lain. 2, 3, 5, sampai belasan tuyul kecil merangkak keluar dari bayangan, memenuhi dapur yang sempit itu. Suara mereka serempak, seperti anak-anak kecil yang tertawa tanpa napas. "Giliranmu, giliranmu." Lampu senter Raffi berkedip. Ia menjerit dan melemparkannya, lalu berlari keluar rumah. Tapi begitu membuka pintu, ia tak lagi melihat jalan. Yang ada hanya lorong panjang penuh kios pasar dalam keadaan gelap, seolah rumahnya terhubung ke tempat terkutuk itu. Di ujung lorong, koper hitam itu berdiri sendiri, terbuka sedikit. Dari dalamnya, uap tebal keluar perlahan. Suara cuit pelan terdengar, disusul bisikan yang sangat dekat langsung di telinganya. "Kau lupa darahmu," ia berteriak. Tapi suara itu tak keluar. Matanya menangkap sesuatu yang bergerak di sekeliling koper. Puluhan tuyul kecil saling menggigit, saling mencakar, berebut tumpukan uang yang kini berubah warna menjadi merah tua. Di atas, kuper bayangan besar muncul, kabur tapi menyerupai tubuh manusia tanpa kepala. Sosok itu menunduk, mengulurkan tangan ke arah Raffi. "Perjanjian selesai," bisiknya pelan. "Bayar dengan jiwa." Raffi berlari, tapi setiap langkahnya membuat tanah di bawah berubah menjadi lumpur. Menelan kakinya perlahan, sosok-sosok kecil itu memanjat tubuhnya, menarik bajunya, mencakar kulitnya sampai darah menetes ke tanah. Tuyul-tuyul itu berebut menelan darah itu, menghisapnya rakus. Suara mereka berubah jadi dengung panjang, seperti doa yang dibalikkan. "Lapa, lapa, lapa." Raffi menjerit keras. Dunia di sekelilingnya berguncang. Koper itu terbuka sepenuhnya, dan dari dalamnya keluar tangan-tangan kecil, menariknya ke dalam kegelapan. 3 hari kemudian, pasar sentral Makassar kembali seperti biasa. Tapi kios di ujung lorong belakang tetap tertutup. Polisi menyebutnya kosong,
Tapi beberapa pedagang yang lewat mengaku mendengar suara aneh dari dalam. Kadang terdengar ketukan pelan, kadang seperti suara anak kecil tertawa. Malam-malam, kalau seseorang lewat terlalu dekat, mereka bersumpah melihat kain hitam di bawah pintu bergoyang sedikit. Seolah ada sesuatu di baliknya yang masih hidup. Di dinding belakang kios itu, seseorang pernah menulis dengan darah, "Rezeki jangan dicari dari darah sendiri." Tapi entah siapa yang menulisnya. Dan setiap kali hujan turun di Makassar, dari bawah atap seng pasar tua itu, masih terdengar suara kecil yang berbisik pelan, "Lapar." Kalau kalian masih mendengar suara kecil di telinga setelah cerita ini selesai, mungkin itu cuma gema dari kisah pasar tua Makassar. Atau mungkin juga ada yang sedang memanggil dari balik koper. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Cerita ini cuma pengingat kalau rezeki yang datang terlalu mudah, kadang ada harga yang gak kelihatan di baliknya. Kalau kalian suka cerita horor seperti ini, bantu dukung channel kecil ini dengan subscribe, nyalain lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar. Pernahkah kalian dengar kisah pasar yang dihuni tuyul? Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, jangan pernah buka koper yang bukan milikmu.